Shalom teman-teman semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan sampai hari ini. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Mari bersama-sama saya mengajak teman-teman semua untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Sebab Dia adalah baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk kasih setiamu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Biarlah kita mau melihat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Mari saudara-saudara semua, kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu. Sungguh nyata Tuhan kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Sungguh besar kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Sebab tiada Allah yang seperti-Mu Yesus. Biar Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Ampuni setiap kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus.
sebab besar cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau yang kami sembah, Kau yang kami agungkan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan.
Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom, saya percaya kita semua dimanapun kita berada, kita dalam keadaan yang luar biasa, tetap excited di dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Selalu baru dalam kehidupan kami dan kami bersyukur. Kami orang-orang yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini Tuhan kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin sertai kami supaya kami memahami apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk masa depan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu, kami percaya Roh Allah bekerja dimanapun kami berada saat kami mengikuti ibadah secara online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom sekali lagi bagi kita semua, teman-teman, saudara-saudara dimanapun kita berada, dari manapun kita menonton. Saya sangat percaya bahwa hari ini ada sesuatu yang akan kita pelajari bersama-sama, akan kita nikmati berkat Tuhan secara rohani, saudara-saudara. Kita sedang masih ada di dalam situasi pandemi COVID-19 dan saya tahu kita semua sedang menghadapi berbagai situasi-situasi yang sulit, apalagi teman-teman mungkin yang kuliah, mungkin sedang berpikir bagaimana nanti untuk membiayai kuliah dan sebagainya. Saya percaya kita semua sedang berusaha berjuang bersama-sama. Kita yang masih muda ini, kita mungkin punya banyak cita-cita, kita mungkin punya banyak angan-angan ke depan. Bagaimana supaya kita bisa maju, bagaimana supaya kita bisa berhasil dalam kehidupan kita. Ya, mari kita lihat di dalam Lukas pasal 12, dimulai dari ayat yang ke-13. Lukas pasal 12 dimulai dari ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku."
Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Ya, jadi ini sebuah pembacaan yang luar biasa ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang bagaimana kita melihat sebuah kesuksesan hidup, tentang bagaimana kita melihat sebuah keberhasilan di dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita punya angan-angan, kita punya cita-cita untuk ke depan menjadi orang-orang yang berhasil. Tidak ada orang yang bercita-cita untuk gagal dalam hidup. Makanya kenapa kita mau sekolah, kenapa kita mau kuliah, kenapa kita mau berusaha melakukan berbagai hal. Kenapa kita mau berjuang supaya kita memperoleh keberhasilan. Tetapi begini saudara-saudara, ini yang dikatakan secara luar biasa di dalam pembacaan ini ketika Yesus memberikan perumpamaan. Dia bilang ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia menjadi bingung. Dia sudah mencapai dengan yang namanya keberhasilan di dalam hidup. Dengan yang namanya kesuksesan di dalam kehidupannya dia. Sampai-sampai dia bingung. Dia mau taruh di mana hartanya. Terlalu banyak hartanya sampai dia bingung. Dia akan menyimpan di mana. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Dia bilang di dalam hati, oke, aku akan perbuat ini. Aku akan rombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Kemudian apa yang dia bilang? Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang. Jadi dia pikir dia sudah punya segala sesuatu. Dia nggak perlu lagi terlalu berusaha melakukan berbagai hal. Dia akan timbun barangnya, dia akan timbun kekayaannya. Kemudian di ending dia bilang gini, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Coba kita lihat di sini. Dia bilang ke jiwanya ini, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang muda, bukankah banyak kita yang mengharapkan kehidupan yang penuh dengan senang-senang? Masih muda, maunya masih pengen ke sini, ke situ. Selama kita masih muda, masih punya banyak tenaga, kita pengen mengunjungi banyak tempat, kita ingin menikmati berbagai hal yang kita anggap itu kesenangan. Dan itu juga yang dialami oleh orang ini di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Dia sudah mencapai yang namanya kesuksesan secara luar biasa. Dia sudah mencapai yang namanya keberhasilan di dalam hidupnya. Tetapi gini, ada sesuatu yang ironis. Setelah dia memperoleh semuanya itu, setelah kemudian dia tinggal menikmati hasilnya, dia tinggal merasakan apa yang sudah dia peroleh selama ini, kemudian datanglah firman Tuhan. Hei engkau orang bodoh, kata firman Tuhan. Malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Coba kita perhatikan ini. Orang ini, dia sudah mencapai keberhasilan, dia sudah mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Tetapi begitu dia akan menikmati, tetapi kemudian Tuhan bilang, malam ini juga aku akan ambil jiwamu. Malam ini juga engkau selesai. Wow, ini sesuatu yang ironis dan tragis. Kita berusaha, berjuang, kita sudah kuliah mungkin, atau mungkin kita yang gak sempat kuliah, kita sudah bekerja, pagi, siang, sore, malam, kita sudah melakukan berbagai hal. Orang bilang kita sudah putar otak, orang bilang kita sudah taruh kepala di bawah,
kaki di atas dengan berusaha berjuang, melepaskan diri dari berbagai tekanan-tekanan, dan ketika kita mendapatkan segala sesuatu yang kita harapkan, tetapi kemudian kita nggak bisa menikmati, karena akhirnya Tuhan bilang gini, seperti orang ini, jiwamu akan aku ambil malam ini, karena kita nggak bisa kemudian menikmati itu. Dan apa yang terjadi dengan hidup kita? Rasanya itu sesuatu yang nggak menyenangkan, saudara-saudara. Dikatakan demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ayat terakhir ini memberitahukan kepada kita, bukan masalah kayanya dia, bukan masalah suksesnya dia. Masalahnya, dia mengumpulkan itu semua bagi dirinya sendiri, dan dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Ada banyak orang di dunia ini yang kaya. Orang yang gak percaya Tuhan juga banyak sekali yang kaya. Pertanyaannya, apa artinya jikalau dia tidak kaya di hadapan Tuhan? Teman-teman, kita mungkin sedang mengalami yang namanya kita sedang menanjak lah. Kita sedang berusaha. Satu waktu Tuhan mengizinkan kita kemudian mengalami yang namanya kesuksesan dalam hidup. Kita harus ingat ini, bahwa kalau kita sudah mencapai kesuksesan secara duniawi, kita harus ingat, jangan sampai kita miskin di dalam Tuhan. Maksudnya miskin di dalam Tuhan, maksudnya miskin di hadapan Allah. Kemudian kerohanian kita nggak benar di hadapan Tuhan. Maka itu sia-sia. Mari kita lihat sebenarnya bagaimana caranya sebenarnya kita melihat kekristenan itu, kemudian kita melihat kesuksesan di dalam kehidupan Kristen. Jadi kesuksesan itu harus kita lihat bukan sebagai tujuan hidup. Jadi teman-teman sekali lagi, kesuksesan ini bukan sesuatu yang salah. Tetapi jangan jadikan sukses itu sebagai tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita harus jelas, yaitu Tuhan sendiri. Tujuan hidup kita harus jelas untuk memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita itu harus jelas supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Apapun yang kita lakukan, kita mau berusaha, kita mau bekerja, kita mau kuliah, kita harus menjadikan tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Sekali lagi, sukses bukan sesuatu yang salah. Yang menjadi masalah di dalam perumpamaan yang tadi, bahwa orang itu sukses hanya untuk dirinya sendiri. Dia memikirkan dirinya sendiri untuk senang-senangnya saja. Dia nggak memikirkan Tuhan. Itu dikatakan dia miskin di hadapan Allah. Nah, kesuksesan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya harusnya kita tidak jadikan sebagai tujuan hidup. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan gambar diri Allah. Kehilangan gambar diri Allah. Gambar rupa Allah hilang dalam diri manusia. Ketika Yesus mati di kayu salib. Ketika Yesus bangkit dari kematian. Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Tujuannya jelas. Bukan hanya supaya kita selamat. Tetapi kita juga harus menjadi serupa seperti Kristus. Sekali lagi, tujuan hidup kita harusnya kita menjadi serupa seperti Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang sudah rusak ribuan tahun yang lalu karena dosa manusia yang pertama. Dan ketika kita menjadi percaya Tuhan, maka ini harus kita lakukan. Oke, kita boleh berusaha. Bukan boleh, harus dong. Kita anak muda, kita harus bekerja. Jangan ada yang malas. Paulus bilang orang yang gak bekerja jangan dikasih makan. Orang yang malas jangan dikasih makan. Kita harus bekerja. Kita harus mengejar cita-cita kita. Kita harus berusaha dengan sebaik-baiknya. Tetapi ingat, jangan sampai kita melupakan tujuan hidup kita. Supaya ketika kita bekerja, kita tetap bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena apa? Karena ada banyak orang, dia meletakkan sukses sebagai tujuan hidupnya, sehingga mereka sudah mulai melupakan Tuhan. Mereka mulai meninggalkan kaidah-kaidah, etika-etika di dalam kerohanian dalam hidup mereka. Dalam setiap usaha mereka untuk mencapai keberhasilan mereka. Akhirnya mereka berusaha dengan berbagai cara, termasuk dengan cara-cara yang tidak benar, termasuk dengan cara-cara yang melanggar hukum, melakukan penipuan dan sebagainya. Yang penting mereka berhasil. Ini sudah salah. Karena tujuan hidupnya adalah kesuksesan. Tetapi kita harus menyadari ini, teman-teman. Kita harus menyadari kesuksesan bukan tujuan hidup kita. Tetapi tujuan hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Di mana kita menjadi serupa seperti Kristus. Kemudian kesuksesan tidak boleh menjauhkan kita dari Tuhan.
Saya percaya ketika kita bekerja keras, ketika kita bekerja secara luar biasa, kita bisa mencapai kesuksesan. Saya tadi mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya Yesus, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bahkan, orang-orang yang bahkan tidak beragama sekalipun, mereka memiliki kesuksesan yang luar biasa. Tetapi kita harus berbeda. Kudus artinya kita berbeda dengan dunia ini. Kudus artinya kita itu harus berbeda. Cara hidup kita harus berbeda. Kalau kita sama-sama mencapai kesuksesan nanti, saudara-saudara, atau mungkin sekarang di antara kita juga sudah memiliki yang namanya kesuksesan dalam hidup. Kita harus memiliki gaya hidup yang berbeda. Orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, generasi Yeremia harus melihat sukses justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Gak boleh sukses membuat kita makin jauh. Jadi sebelum kita mengalami kesuksesan, mungkin kita masih di dalam tahap berbagai proses penuh dengan penderitaan, berjuang keras, bersusah payah, kita masih rajin berdoa, kita masih rajin baca Alkitab, kita menjadi orang yang rendah hati, kita jaga karakter kita. Tetapi ketika kita sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar, secara kesuksesan dunia, dalam arti di dalam usaha pekerjaan kita, mungkin jabatan kita semakin tinggi, masihkah kita tetap menjadi orang yang tetap rendah hati? Masihkah kita tetap menjadi orang yang selalu mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita sudah punya banyak pengalaman dalam hidup kita, masihkah kita tetap terus berkata, Tuhan, aku tetap butuh Tuhan. Tuhan, tanpa Engkau, saya tidak bisa ngapa-ngapain. I am nothing. Saya nggak ada apa-apanya. Atau karena kita sudah sukses dan kita sudah mulai nggak bertanya kepada Tuhan, kita sudah mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita sudah sukses, kemudian kita bilang, seperti orang yang di dalam perumpamaan tadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bersenang-senanglah gitu. Senang-senanglah, makan, tidur, bersenang-senang, mau ngapain aja. Hati-hati. Kesuksesan tidak boleh menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sudah mulai menjauh, mungkin karena kita sudah mulai merasa sukses. Sukses itu kan gak harus berbicara tentang jumlah berapa besar. Tapi ketika kita sudah mulai merasakan, saya sudah mulai merasakan kesuksesan. Dengarkan ini teman-teman. Jangan sampai kesuksesan kita menjauhkan kita dari Tuhan. Kita harus tetap berada pada rel yang benar, track yang benar. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang muda yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang muda yang sangat hebat secara skill, kepintaran mereka juga luar biasa. Tuhan memberikan mereka kepintaran yang luar biasa. Di dalam pemerintahan pada waktu itu, mereka mendapatkan kepercayaan di tempat-tempat yang strategis. Itu Daniel. Mereka sukses sejak mereka masih muda. Semua karena anugerah Tuhan. Tetapi kemudian ketika mereka mendapatkan ancaman, bukan hanya karir mereka yang terancam, tetapi juga nyawa mereka. Mereka mempertahankan integritas mereka. Daniel, dia selalu berdoa datang kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka menolak untuk menyembah ilah lain. Terkadang manusia, orang percaya ketika sudah mengalami kesuksesan, sudah mulai standar kehidupan kekristenan, standar kehidupan kerohaniannya mulai dilonggarkan sedikit. Jadi awalnya dia enggak, tiba-tiba sudah mulai ya bolehlah gitu. Bohong dikit-dikit bolehlah. Nipu dikit-dikit bolehlah. Enggak terlalu parah, yang penting karir saya tetap. Yang penting usaha saya tetap eksis. Hati-hati. Kita akan mengalami banyak cobaan. Kita akan mengalami banyak ujian ketika kita sudah sukses. Tuhan percayakan berbagai hal kesuksesan dalam hidup kita. Tapi kita harus mempertahankan integritas kita. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memilih mempertahankan karakter mereka untuk tetap terus menjadi penyembah Tuhan. Untuk menjaga hidup mereka sebagai orang muda yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun tantangan mereka, walaupun ancaman mereka, karir mereka, bahkan juga nyawa mereka. Tapi itu orang yang luar biasa. Harusnya kita juga seperti itu. Yusuf, dia walaupun dia menjadi budak, tetapi dia budak yang sukses pada waktu dia di rumah Potifar.
Dia seorang yang diberikan kepercayaan yang luar biasa. Kemudian dia mengalami yang namanya ujian. Dia menjaga hidupnya, tetap kudus di hadapan Tuhan. Dia tidak melakukan sesuatu cuma demi karir kemudian mengorbankan Tuhan. Hati-hati teman-teman, cuma karena kita punya usaha, cuma karena kita mempertahankan karir kita, usaha kita, kemudian kita mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan bilang apa? Sia-sia. Apa gunanya kita memiliki segala sesuatunya kalau akhirnya jiwa kita binasa? Untuk apa kita memperoleh semuanya itu kalau akhirnya kita meninggalkan Tuhan? Harusnya kalau kita memperoleh semuanya itu, ini yang terakhir. Bahwa kesuksesan kita harusnya menjadi sarana bagi kita untuk kita bersaksi, memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Harusnya kesuksesan yang kita peroleh itu, anugerah Tuhan itu yang Tuhan berikan kepada kita, itu menjadi sarana bagi kita untuk kita bersaksi, untuk kita menuai jiwa sebanyak-banyaknya. Kita boleh share kepada mereka, kepada teman-teman, orang-orang di sekeliling kita, bagaimana cara kita sukses. Tetapi itu adalah kesempatan yang terbaik untuk kita memuliakan nama Tuhan. Tinggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman, kalau kita berhasil, kalau kita sukses, tujuannya saya sangat percaya Tuhan izinkan itu supaya mereka melihat Tuhan bekerja dalam diri kita. Tuhan bekerja dalam diri kita, ya. Ada sebuah riset yang disampaikan oleh Thomas J. Stanley ya, di Amerika. Dia memetakan 100 faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan seseorang. Kemudian dia melakukan survei. Ini ada 733 milioner di US ya, di Amerika. Dia melakukan survei terhadap mereka, 733. Dia melakukan banyak dengan berbagai pertanyaan. Kemudian ini hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya ternyata NEM, IPK dan ranking itu di dalam kelas, ya. Waktu kita sekolah, waktu kita kuliah, itu merupakan faktor urutan ke-30. Jadi NEM, IPK dan ranking itu urutan ke-30 yang mempengaruhi kesuksesan seseorang menurut survei, ya. Kemudian IQ seseorang urutannya 21 mempengaruhi faktor kesuksesan. Kemudian bersekolah di sekolah atau di kampus yang favorit, yang terkenal, itu memperoleh urutan ke-23. Urutan ke-23 yang mempengaruhi faktor kesuksesan seseorang. Wah, ternyata itu bukan utama. Jadi teman-teman ingat ini, kita yang terlalu ambisius untuk mendapatkan ranking nilai terbaik di kelas atau di sekolah kita, nggak perlu kan mencontek. Cukup kerja keras, belajar sungguh-sungguh. Ada orang-orang yang terlalu ambisius, yang berlebihan. Cuma karena pengen dapat nilai terbaik, pengen dipandang orang, wah, supaya nilai terbaik kemudian mulai nyontek. Bikin skripsi, bukan punya dia sendiri. Hasil contekan ke orang lain, plagiat dan sebagainya. Kita anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Lagian, bahkan orang-orang yang sukses di dalam dunia ini, lihat tuh, 733 milioner. Itu urutan ke-30. Ada 10 urutan yang pertama. Jadi ada 10 faktor teratas menurut survei ini yang mengatakan yang mempengaruhi seseorang untuk sukses. Yang pertama, kejujuran. Wow, faktor tertinggi seorang sukses itu jujur. Kemudian yang kedua, disiplin keras. Disiplin, teman-teman, bukan hanya berbicara kita datang tepat waktu, tetapi kita juga harus pulang juga dengan tepat waktu. Ada orang datang lebih cepat, pulang juga lebih cepat. Disiplin bukan hanya berbicara tentang waktu saja, tetapi disiplin dari kata disciple, dimuridkan. Kita siap dimuridkan, kita siap dididik. Ya, itu disiplin. Kita siap untuk melakukan sesuatu sambil kita terus belajar. Orang yang disiplin akan terus seperti itu. Kemudian yang ketiga, mudah bergaul. Jadi nggak eksklusif, nggak pilih-pilih teman-teman aja. Dia mudah bergaul. Orang yang mudah bergaul dengan orang lain, gampang membangun hubungan satu dengan yang lain. Kemudian ada dukungan pendamping. Ini orang yang juga didampingi, dimuridkan. Kita harus memiliki memang mentor dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian kerja keras sudah pasti. Sepintar-pintarnya kita, kalau kita malas, kita nggak punya
kita nggak mau kerja keras, kita juga nggak bisa sukses. Kemudian kecintaan pada yang dikerjakan. Orang yang cinta pada sesuatu yang dikerjakan, dia akan melakukan itu dengan segenap hati. Orang kalau sudah nggak suka dengan apa yang dia kerjakan, dia akan bikin setengah-setengah hati. Dia nggak akan bikin semaksimal mungkin. Mencintai apa yang kita kerjakan, itu sangat penting. Kemudian kepemimpinan. Kemudian yang kedelapan, kepribadian yang kompetitif. Ya, kepribadian yang kompetitif. Kita berusaha untuk terus memperbaiki diri kita. Terus memperbaiki diri kita. Kemudian yang ke-9, hidup teratur. Kemudian yang ke-10, kemampuan menjual ide. 10 faktor ini, coba kita perhatikan. Menjadi seperti Kristus. Apa ciri-ciri orang yang menjadi seperti Kristus? Dia pasti memiliki integritas yang luar biasa dalam hidup. Pasti orang itu jujur, seorang pekerja keras, orang disiplin dan sebagainya. Betul? Orang yang menjadi seperti Kristus adalah orang yang pasti memiliki kejujuran. Ketika dia berusaha, ketika dia bekerja, dia akan jujur. Kalau dia salah, dia akan berani mengakui kesalahannya dia. Dia berani mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia lakukan. Orang bisa saja melakukan sebuah kesalahan. Tetapi orang yang punya integritas, dia tidak akan melarikan diri. Kemarin baru ditangkap seorang koruptor, ya, berhubungan dengan penggalapan dana di BNI, 1,7 triliun. Dia sudah kabur selama 17 tahun dan ditangkap. Ada kemungkinan orang ini akan mendapatkan hukuman seumur hidup. Kemungkinan, kita nggak tahu. Ya. Tetapi mari kita belajar. Kalau kita melakukan kesalahan, belajar untuk datang ampuni, minta ampun. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu setia dan adil. Kalau kita datang, kita dengan sungguh-sungguh, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan akan mengampuni kita. Kita harus belajar. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita sudah melakukan kekeliruan, jangan belajar untuk melarikan diri. Belajar untuk tanggung jawab. Orang punya integritas itu seperti itu. Dia akan menjaga hidupnya. Ya. Ketika kita berbicara tentang 10 faktor yang paling atas ini, maka saya teringat dengan tadi saya katakan tentang menjadi seperti Kristus. Kalau kita sudah membiasakan disiplin rohani kita menjadi seperti Kristus, sejak kita masih muda, maka ketika kita masuk di dalam sebuah pekerjaan, arena pekerjaan, atau mungkin kita yang mau berusaha, di dalam arena pekerjaan, dalam arena usaha kita, ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Ini sudah menjadi gaya hidup kita. Ini sudah menjadi karakter kita, lifestyle-nya kita. Hidup menjadi seperti Kristus. Dan kita bawa itu di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia usaha, di dalam dunia pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan. Kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kesuksesan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan izinkan kepada kita. Kita berbicara, kalau kita ingat Abraham, Ishak, dan Yakub, itu orang-orang yang sangat sukses mereka pada masa mereka. Abraham sukses, tapi dia nggak cuma sekedar beriman, percaya, kemudian dia berleha-leha. Ishak juga seperti itu, dikatakan dia menjadi kaya dan menjadi sangat kaya, bukan karena dia berleha-leha. Yakub juga seperti itu. Mereka tetap bekerja, tetapi mereka bekerja di dalam tuntunan Tuhan. Mereka mempercayai apa yang Tuhan perkatakan, dan mereka mulai melakukan. Sukses mereka adalah bonus daripada Tuhan. Ingat baik-baik teman-teman, saya tahu kita semua sedang berjuang untuk keluar dari berbagai persoalan hidup, dan kita semua mau menjadi orang yang sukses. Supaya nanti kalau kita tua, ada orang bilang, supaya kalau kita tua, kita juga nggak menderita, kita juga nggak susah-susah amat. Tetapi kita harus memperhatikan ini. Sukses tidak boleh kita jadikan tujuan hidup kita. Ingat ini bahwa sukses tidak boleh berseberangan dengan kehendak Allah. Sukses tidak boleh membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan ingat bahwa kesuksesan kita harus menjadi sebuah kesaksian supaya semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan. Semakin banyak orang melihat Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, maka semakin banyak orang akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita merenungkan ini dan kita melakukan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Mari kita bersukses di dalam Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan, tetap menjadi generasi Yeremia, memasuki dimensi yang baru. Saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita berbagai kreativitas dalam hidup kita. Kita tidak akan kalah kreatif dengan orang-orang di luar sana.
Mari kita mengakhiri ibadah kita. Saat ini kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami baca dan kami renungkan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dimanapun kami pergi dan berada, apapun yang kami hadapi, kami percaya kami adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bersama Tuhan, kami cakap menanggung berbagai persoalan kehidupan kami. Berkati para pemimpin rohani kami, berkati orang tua kami, para pembimbing, pendamping kami dimanapun berada. Berkati pemerintah kami, semua gereja ada di seluruh dunia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Teman-teman, mari kita sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat karunia, sukacita, damai sejahtera dari Bapa di surga senantiasa memenuhi kehidupan kita. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, Tuhan menyertai dan memberkati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin.